Oke, baik, Bapak, kita mulai praktek coaching bersama rekan CGP angkatan 10 modul 2.3. Kita mulai. Di mana perkenalkan, saya Ibu Titin berperan sebagai coach dan Pak Mahmud berperan sebagai coaches. Rekan saya Pak Mahmud, seorang guru bahasa Indonesia di sekolah menengah pertama, mempunyai masalah tentang penerapan pembelajaran diferensiasi. Pak Mahmud ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Selamat sore Pak Mahmud, apa kabar? Selamat sore Ibu Titin, kabar baik. Ibu Titin apa kabar? Kabar saya baik, Pak. Tidak biasanya Bapak mencari saya. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Iya Ibu Titin, tujuan saya ke sini yaitu ingin menyampaikan kepada Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi saat proses pembelajaran Ibu. Sepertinya dalam proses pembelajaran ini saya ada masalah Ibu. Memangnya ada masalah apa, Pak Mahmud? Mungkin karena saya belum optimal menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, jadi menurut Pak Mahmud, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita sekarang ini, Pak? Saya mengharapkan mungkin dari obrolan kita ini saya bisa mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, kalau boleh tahu, pembelajaran diferensiasi seperti apa yang sudah Bapak lakukan di kelas? Pembelajaran yang bisa menjawab kebutuhan peserta mulai berdiferensiasi, saya sudah lakukan Ibu, tetapi saya rasa belum maksimal karena masih ada siswa yang pasif terhadap pembelajaran tersebut. Padahal saya sudah melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk. Tetapi tidak begitu maksimal. Baik, diferensiasi mana yang Bapak rasa belum maksimal? Kalau menurut saya, mungkin dari 3 ini ada kaitannya semua Ibu, tapi lebih mengarah pada diferensiasi konten yang saya lakukan. Sehingga Baik. itu yang menyebabkan Boleh dilanjutkan, itu yang Bapak? menyebabkan sehingga mungkin siswa pasif terhadap proses pembelajaran. Oh, apa yang menyebabkan pembelajaran diferensiasi konten dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, Bapak? Bapak mengajar bahasa Indonesia, benar? Iya. Ya, Apa yang menyebabkan pembelajaran diferensiasi konten dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang Bapak ajarkan itu belum maksimal? Bisa dijelaskan, Pak? bisa Ibu. Mungkin salah satu faktornya ini adalah pembelajaran diferensiasi kontennya itu saya sudah melakukan pada pelajaran teks narasi, tetapi di situ saya rasa kurang maksimal karena saya mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Mungkin materi atau teksnya itu yang diberikan itu hanya sebatas tulisan saja, tidak diberikan apa-apa, sehingga itu yang membuat siswa malas membaca atau bagaimana saya juga kurang tahu. Karena disitulah muncul kepasifan siswa, Ibu. Oke. Kira-kira dari permasalahan itu,
Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Mungkin yang saya bisa lakukan itu adalah peningkatan kompetensi guru terkait dengan diferensiasi dulu. Karena mungkin Mhm. kurangnya pemahaman saya tentang diferensiasi, lebih-lebih mendalaminya itu masalah IT dan lain sebagainya, itu yang membuat uh, peningkatan atau kepasifan siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia ini kurang pala. Kalau kita lihat mata pelajaran bahasa Mhm. Indonesia ini, kalau kita lebih mengarah pada gaya belajar, Mhm. ada misalnya materinya diterapkan melalui uh, gambar ataupun Mhm. audiovisual, semuanya mungkin Mhm. bisa itu lebih meningkatkan motivasi peserta didik daripada kita hanya memberikan sebatas uh, sebatas di kertas saja, Ibu. Oke. Sebelum, melakukan diferensiasi, di kelas itu, langkah apa yang Bapak lakukan? Sebelum Bapak melakukan Kalau diferensiasi di kelas itu, langkah apa yang Bapak lakukan? Yang, eee, arahnya itu untuk muridnya Bapak? baik, sebelum hadirnya diferensiasi ini, kita lebih ke kurikulum K13 yang kita tahu, berarti hanya sebatas kita menyampaikan materi, setelah itu kadang siswa biasa biasanya yang saya lakukan itu kadang ada uh, apa namanya pertanyaan pemantik, kadang juga tidak. Tapi hanya Mmm. sebatas tanya-tanya begitu saja. Mhm. Kemudian Maksud disitulah saya saya mengaitkan mhm. dengan pembelajaran. Mhm. Maksud saya begini Bapak, sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, itu Ya, ada langkah awal seperti apa yang Bapak lakukan, eee, yang akan mendukung Bapak dalam pembelajaran diferensiasi? Biasanya kan, bukan biasanya, maksud saya, sebelum menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas nih kira-kira Bapak buat apa dulu sehingga Bapak tadi mengatakan bahwa, Bapak mengelompokkan siswa berdasarkan, gaya belajar dan lain sebagainya. Nah, itu sebelum adanya pengelompokan itu, sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, itu terlebih dahulu adakah yang Bapak lakukan? ya baik Ibu. Uh, Kalau menurut saya, yang biasa saya lakukan itu kadang dilakukan, kadang tidak. Mhm. Itu biasanya persiapkan diri dulu, Mhm. itu menyangkut dengan materi hari ini, apa-apa yang kita Mhm. siapkan media dan juga metode mengajar. Tapi kadang-kadang kita tidak siapkan itu juga. Kita hanya sebatas, oh Mmm. ininya diferensiasi ini. Padahal ini misalnya, ya hari ini kita belajar tentang teks narasi misalnya. Mhm. Media apa yang kita harus gunakan seperti LCD dan lain sebagainya itu seharusnya kita sudah Mhm. siapkan karena itu lebih 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 membuat motivasi belajar siswa itu lebih 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 menonjol. Tapi mungkin saya hanya Mmm. sebatas membagikan kertas. Akhirnya di situ kepasifan siswa itu ada. Baik, kalau begitu kira-kira perubahan seperti apa yang Bapak inginkan? Mungkin saya ingin yang lebihnya itu peserta didik ini bahagia dulu. Maka saya ingin tuh semua peserta didik Mhm. senang dan juga apa materi yang saya sampaikan itu mereka bisa memahami. Baik, kalau begitu caranya seperti apa, Pak? Mungkin saya lebih memahami dulu pembelajaran berdiferensiasi sehingga betul-betul bisa menerapkan di dalam kelas dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
saya juga harus bisa membedakan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kalau seandainya materi ini dia cocoknya media apa, sehingga itu betul-betul bisa membuat motivasi belajar siswa itu dia ada, tidak pasif, tetapi dia ada. Baik. Seperti yang tadi Bapak katakan, itu adalah kondisi yang ideal ya. Misalkan itu berjalan dengan lancar, berarti itu merupakan kondisi yang ideal. Biasanya kondisi yang ideal itu kan berada di level 10 nih Bapak. Kira-kira di sekolah Pak Mahmud itu penerapan diferensiasi ya berada di level berapa Pak? Terkhusus untuk saya mungkin ada di level 5 atau level 6. Bisa Karena dijelaskan Pak? walaupun ya, karena mungkin saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya sedikit cerita. Awalnya saya juga istilah apa, meraba-raba. Apa itu diferensiasi? Memang materinya kita terima, tapi penerapannya ini yang agak susah. Nah, waktu itu ada satu guru, yaitu guru matematika, dia melakukan pembelajaran di kelas, kemudian meminta tolong saya untuk supervisi kelas. Nah, saat saya supervisi, beliau membuat itu diferensiasi kontennya itu dengan materi, tidak dengan gaya belajar. Nah, di situ setelah beliau membuat diferensiasi kontennya itu dengan materi, ya kontennya dengan materi, kemudian hasil dari itu siswanya itu dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu yang tidak bisa sama sekali itu dikelompokkan satu kelompok, yang sedang artinya di antara bisa dan tidak itu satu kelompok, dan yang bisa itu satu kelompok. Nah, saat proses pembelajarannya itu LKPD yang dibagikan itu soalnya bentuknya beda-beda. Di situ saya tahu ternyata waktu itu yang diajarkan itu materi lingkaran, kemudian LKPD-nya itu beda-beda, dan saya lihat yang memang tidak bisa itu dia menggunakan gambar ban, dibedakan dengan yang sudah di level atas, artinya yang sudah dianggap bisa dengan bisa itu dia hanya sebatas lingkaran saja. Kemudian tanya jari-jarinya mana dan lain sebagainya. Nah, di situ yang tadi saya anggap karena kelas yang sama yang kita mengajar, itu siswa yang saya anggap pasif pun dengan cara itu mereka lebih aktif, dan dalam proses presentasi juga mereka aktif sekali. Dan itu saya tertarik, oh ternyata ini yang disebut dengan diferensiasi. Baik. Kalau begitu tadi Bapak mengatakan ada di level 6 sampai 7 ya? Iya, 5 sampai 6. 5 sampai 6. Kalau begitu kira-kira ke depannya nih mau ditingkatkan sampai level berapa supaya bisa terlihat perubahannya, Pak? Ya, kalau dari saya, kira-kira saya mau tingkatkan itu ada di level 8, kalau bisa sampai bahkan 9. Iya. Karena harus kita fokus ini, karena ini tujuannya cuma satu, bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan peserta didik. Sehingga betul-betul itu nampak dalam proses pembelajaran. Jangan anak yang kita anggap tidak tahu, ya kita biarkan sudah lu tidak tahu di situ. Anak yang kita anggap tahu itu yang selalu kita andalkan. Sehingga mungkin ke depannya diferensiasi ini saya lebih tingkatkan ke level 8 atau bahkan 9, sehingga di situ nampak bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid itu betul-betul tercapai. Baik. Kalau begitu usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Bisa dijelaskan, Pak? Baik, Ibu, mungkin
usaha yang bisa saya lakukan itu yang pertama adalah, komunikasi atau berkolaborasi dulu dengan Mhm. rekan sejawat maupun dengan, guru-guru lain atau teman-teman Mhm. lain dari sekolah yang kita yang bersangkutan, sehingga benar-benar, pemahaman saya, meningkatkan kompetensi saya terhadap pembelajaran berdiferensiasi itu, dia lebih lebih bagus, artinya lebih meningkat dibandingkan dengan yang Mhm. sekarang. Betul-betul kita pahami. Kemudian itu yang pertama. Yang Oke. kedua, Mhm. sekarang ini kan, di YouTube itu serba ada. Selain dengan rekan Mhm. sejawat maupun dari teman-teman yang lain, mungkin bisa dengan Mhm. belajar mandiri di PMM maupun juga di YouTube, itu Mhm. bisa meningkatkan kompetensi juga, menyangkut dengan berdiferensiasi ini, Ibu. Oke. Kira-kira kapan, Pak, mau direalisasikan perubahan-perubahan ini? Baik Ibu, mungkin realisasinya ini akhir Agustus, kalau tidak dia ada di bulan September. Oke, baik Pak Mahmud, luar biasa. Jadi dalam percakapan kita ini kira-kira apa yang Pak Mahmud dapatkan? Baik, dari percakapan kita ini luar biasa sekali Ibu, membantu Mhm. saya untuk bisa saya mencari solusi sendiri terhadap Mhm. masalah-masalah yang saya hadapi sekarang. Untuk bisa dapat meningkatkan kompetensi saya menyangkut dengan diferensiasi. Di antaranya apa saja, Pak, yang yang Bapak dapatkan pada percakapan kita hari ini? Di antaranya yang pertama mungkin saya lebih meningkatkan kompetensi saya dengan cara kolaborasi, lebih Mhm. meningkatkan kolaborasi dulu dengan rekan sejawat maupun juga dengan Mhm. teman-teman yang dari luar yang bisa lebih memahami ini sehingga meningkatkan kompetensi saya. Kemudian yang Mhm. kedua, juga saya bisa lebih mencari-cari di YouTube, Mhm. apa sih sebenarnya diferensiasi yang betul-betul menjawab kebutuhan murid itu yang seperti apa. Dan juga di PME mungkin sudah disediakan tapi kita yang tidak belajar. Baik. Lalu bagaimana komitmen Bapak agar diferensiasi konten, khususnya yang tadi Bapak ceritakan di awal, itu dapat berjalan dengan baik? Komitmen Bapak seperti apa? Komitmen saya itu ke depannya itu harus bisa me-manage waktu Mhm. sehingga menyediakan, eee, apa namanya, media pembelajaran yang Mhm. sesuai dengan materi hari itu harus betul-betul dipersiapkan. Sehingga saat proses pembelajaran itu betul-betul diferensiasinya itu nampak dan kesenangan atau pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan itu betul-betul tergambar nampak atau tidak, itunya di situ. Mungkin kedepannya saya lebih fokus pada itu, Ibu. Wah, luar biasa. Oke, Pak, saya tunggu hasilnya ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Iya, Ibu. Baik, semoga diskusi kita ini dapat membantu Bapak. Iya, Ibu, terima kasih banyak, Ibu Titin. Terima kasih. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Ibu Titin. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Untuk sesi kita yang pertama sudah selesai. Selanjutnya, mari kita bertukar peran. Bapak sebagai coach dan saya sebagai coaches. Silahkan Iya, dibuka dulu Bapak dengan uh, sedikit gambaran seperti yang tadi di awal, siapa coachnya, siapa coachesnya, kemudian sedikit gambaran tentang permasalahan, kemudian kita masuk pada sesi diskusi. Silahkan Bapak. iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Coach Mahmud lagi dan juga coachesnya Ibu Titin Nampira. Dan rekan saya yang bernama Ibu Titin ini seorang guru biologi
masalah tentang motivasi belajar siswa di kelas. Untuk itu beliau ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Selamat sore Ibu Titin, apa kabar? Selamat sore, Pak. Kabar saya baik, Pak Mahmud. Pak Mahmud, apa kabarnya, Pak? Kabar baik Ibu Titin. Tidak biasanya sore-sore begini Ibu mencari saya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Tujuan saya ke sini yaitu mau menyampaikan kepada Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi saat pembelajaran di kelas, Pak. Memangnya ada masalah apa Ibu Titin? Begini, Bapak, Dalam pembelajaran di lihat kelas. begini Bapak, kelihatannya murid-murid saya di kelas sekarang sudah mulai malas belajar mata pelajaran biologi yang saya ampuh, Bapak. Hal ini terlihat jika mereka mempelajari objek pembelajaran biologi yang sifatnya abstrak seperti virus, kemudian ada jamur, kemudian ada bakteri. Pokoknya materi-materi, konten-konten yang bersifat abstrak yang mereka tidak bisa lihat langsung menggunakan indera penglihatan mereka itu, mereka sepertinya tidak tertarik, Bapak, untuk belajar. Jadi menurut Ibu Titin, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Ibu? Saya sangat mengharapkan dari obrolan kita hari ini yaitu saya bisa memperoleh solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Pak. Kalau boleh tahu, pembelajaran yang seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Begini Pak, saya melakukan pembelajaran itu seperti guru-guru lain pada umumnya, yaitu di kegiatan pendahuluan saya memberikan senyum sapa salam, saya absen, kemudian membuka dengan doa, memberikan persepsi, motivasi. Saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Di kegiatan inti itu saya biasanya membangun pengetahuan murid dengan menyajikan suatu masalah menggunakan media gambar. Kemudian saya meminta murid-murid saya untuk berdiskusi, presentasi, nanti ada diskusi lintas kelompok, kemudian murid-murid bersama saya menarik kesimpulan. Di kegiatan penutup, itu murid-murid bersama saya melakukan refleksi, kemudian saya evaluasi, kemudian saya mempersiapkan mereka untuk pembelajaran selanjutnya, dan saya tutup dengan doa juga salam penutup seperti pada umumnya, Pak. Terus apa yang menyebabkan sehingga motivasi siswa dalam pembelajaran biologi itu belum maksimal? Apakah Ibu bisa jelaskan? Sepertinya karena uh, materi yang saya ajarkan itu tidak dapat mereka lihat secara langsung, Bapak, karena materi ruang lingkup biologi itu kan sangat luas, mencakup seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, kalau sudah ada materi tentang mikroorganisme, yang mana ukurannya itu mikroskopis, harus dilihat dengan alat bantu seperti mikroskop, ataupun kaca pembesar, itu mereka merasa kurang relate begitu Bapak dengan kehidupan mereka karena mereka tidak bisa lihat langsung dengan mata. Kemudian saya biasanya menampilkan di kelas juga menggunakan medianya itu gambar Bapak. Jadi mungkin karena gambar ini objek yang ditampilkan itu hanya satu arah, kurang dimensinya kurang jelas mungkin, sehingga anak-anak hanya, "Oh, itu toh Kira-kira virus, dari oh itu toh."
Begitu Bapak. Kira-kira dari permasalahan itu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan? Yang bisa saya lakukan adalah saya merubah metode yang saya gunakan dan saya juga merubah media yang saya gunakan. Mungkin saya bisa menggunakan metode yang lebih kreatif inovatif lagi dan media yang saya gunakan mungkin bisa lebih nyata lagi sehingga murid-murid saya lebih termotivasi seperti itu Bapak. Baik Ibu. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, perubahan yang saya inginkan yang seperti saya jelaskan tadi Bapak, saya ingin uh, menerapkan pembelajaran yang kreatif inovatif dengan media interaktif, baik itu berbasis IT ataupun konvensional yang saya kembangkan supaya bisa disesuaikan dengan keinginan dan kenyamanan murid sehingga kalau mereka belajar itu mereka senang, nyaman dan ada keinginan untuk belajar begitu Bapak. Baik Ibu. Terus caranya seperti apa? Caranya ini saya ingin setiap pembelajaran yang saya lakukan itu menggunakan media interaktif, baik berbasis IT ataupun media konvensional yang saya kembangkan sendiri. Misalnya menggunakan ular tangga, domino pembelajaran, cerita animasi, bingo pembelajaran, dan lain-lain. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif inovatif lagi di setiap pertemuan saya yang lebih beragam lagi, misal disesuaikan dengan konten saya Bapak, misalkan menggunakan metode TGT, tim gas turnamen, pengamatan, praktikum, observasi, wawancara, diskusi, dan lain-lain Bapak. Mungkin seperti itu. Baik Ibu, adakah cara lain yang menurut Ibu itu bisa lebih efektif agar motivasi siswa Cara, itu dapat berjalan baik? cara lain yang lebih efektif itu Bapak eh, hmm, eh, cara lain ya Bapak. Cara lain, coba bisa diulang Bapak? Adakah cara lain yang menurut Ibu itu Hmm? lebih efektif agar motivasi belajar siswa itu dia lebih baik atau dia lebih berjalan lebih baik dari yang sekarang? Iya, saya rasa cara lain itu sebagaimana yang saya sampaikan, mungkin saya harus lebih kreatif inovatif lagi dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran biologi yang kebanyakan kontennya itu bersifat abstrak. Kemudian meningkatkan kreatif, lebih menggali lagi meningkatkan kreativitas saya sebagai guru dalam uh, penggunaan media disesuaikan dengan kebutuhan murid. Lebih ke situnya sih Bapak. Baik Ibu, seperti yang Ibu katakan tadi itu adalah kondisi yang ideal dan berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Titin itu Ibu berada di level mana? Sepertinya saya berada di level 6 Pak. Karena untuk saya pribadi ya Pak, sepertinya saya berada di level 6 karena uh, walaupun saya sudah menggunakan metode yang beragam, tapi ternyata saya masih juga menemukan kurangnya motivasi siswa pada materi atau konten tertentu di mata pelajaran biologi yang saya ampuh, Pak. Baik Ibu. Kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa supaya terlihat adanya perubahan? Menurut saya ke level 8 dulu, Pak. Biar ada perubahan walaupun sedikit demi sedikit ke level 10. Itu butuh waktu.
waktu dan pengembangan diri dari saya sebagai guru, terutama dalam mengimplementasikan media pembelajaran yang kreatif inovatif sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Baik Ibu. Apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Saya akan berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah saya, khususnya yang sudah pernah menggunakan metode pembelajaran yang kreatif inovatif. Saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah saya yang bisa menguasai IT untuk membantu saya dalam membuat media pembelajaran berbasis IT. Kemudian saya juga akan belajar lewat konten-konten yang ada di YouTube terkait cara penerapan pembelajaran yang kreatif inovatif dan penggunaan media interaktif baik berbasis IT ataupun konvensional lainnya. Saya juga akan belajar mandiri di PMM terkait pengembangan tersebut, Bapak. Baik Ibu, kira-kira kapan mau realisasikan perubahan itu? Kebetulan sekarang ini kan tahun ajaran baru ya Bapak, baru di awal semester, sehingga saya rencananya mau merealisasikan ini sekitar akhir Agustus atau awal September Pak, setelah adanya rapat pembagian tugas mengajar dan lain-lain. Baik Ibu, luar biasa. Jadi dalam percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Terima kasih Bapak, saya mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi. Saya akan merubah cara mengajar saya dengan menggunakan metode yang kreatif inovatif dan menggunakan media interaktif, baik berbasis IT maupun konvensional, sesuai dengan kebutuhan murid, dengan berkolaborasi bersama guru-guru di sekolah saya, agar anak-anak lebih termotivasi, aktif dalam pembelajaran, sehingga bisa meningkatkan hasil belajar mereka, Pak. Baik Ibu, lalu bagaimana komitmen Ibu agar motivasi belajar siswa itu berjalan dengan baik? Komitmen saya adalah saya terus mengembangkan kompetensi saya sebagai guru dalam hal penggunaan metode pembelajaran yang kreatif inovatif. Jadi saya akan terus berinovasi di dalam pembelajaran biologi. Saya akan menghadirkan metode pembelajaran yang beragam di setiap pertemuannya, tentunya sesuai dengan konten yang ada. Kemudian saya juga akan terus mengembangkan diri, berinovasi untuk menghadirkan media-media pembelajaran, baik itu berbasis teknologi atau konvensional yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti itu, Bapak. Wah, luar biasa. Oke, saya tunggu ya Ibu. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Iya, Bapak. Terima kasih. Baik, semoga diskusi kita ini dapat membantu Ibu. Baik, Pak. Ya, Bapak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Selamat sore, Bapak. Selamat sore Ibu. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Sekian praktek coaching yang dibawakan oleh Pak Mahmud dan saya Ibu Titin, di mana kami berganti peran sebagai coach dan coaching. Terima kasih, selamat sore. Saya izin stop rekaman, Pak. Selamat sore Ibu Titin ya.